Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih untuk pemirsa di rumah yang masih setia tentunya bersama kami di Dr. Gito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas mengenai yang namanya gangguan kecemasan. Dan kita sudah mendengarkan beberapa definisi, pencegahan, pengobatan, dan lain sebagainya tentang gangguan kecemasan tersebut. Nah, kita akan berbincang lagi dan juga nanya-nanya bersama kedua orang narasumber kita, ada Dr. Putri dan juga Dr. Reni di studio TVRI Bengkulu kali ini ya. Kita ke Dr. Putri dulu nih tadi untuk menjelaskan yang pertama ya. Nah, kalau tadi ada gejalanya tuh, ada pengobatannya, ada definisinya. Nah, kalau ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kecemasan itu apa sih, Dok? Bisa dijelaskan nggak sih? Oke, kalau ciri-cirinya mungkin secara kalau kita berinteraksi ya, mungkin kita bisa lihat teman kita, kalau misalnya kita memang sangat perhatian ya dengan teman kita bisa lihat kok dia ketika kita bercanda tadi ya irritable, rasanya dia mudah sekali tersinggung, mudah marah. Terus mungkin kita lihat sehari-hari dia ini tidak ada pemicu tapi kok kelihatannya kayak nggak tenang. Betul. Gitu. Kayak Mondar-mandir gitu ya. Mondar-mandir atau mungkin kayak memikirkan banyak hal gitu, banyak pikiran, dan kita lihat itu dalam waktu jangka yang panjang gitu, berbulan-bulan kita berinteraksi dengan dia, kita lihat kok dia nih seperti ada gangguan kecemasan. Itu bisa tadi ya, gangguan kecemasan itu banyak sekali sebenarnya. Gangguan kecemasan itu cuma payung besar, ada lagi banyak. Salah satunya ada OCD ya, yang mungkin juga familiar sama masyarakat di rumah, yang kayak bolak-balik ngecek kompor udah dimatiin belum. Betul. Ya kan, bolak-balik lagi kayaknya pintu udah dikunci belum ya, nah, gitu. Itu juga bisa masuk ke dalam payung besar dari gangguan cemas. Atau mungkin rasanya matiin air udah belum ya, padahal kita udah cek berkali-kali gitu. Sebenarnya itu normal kalau misalnya kita aware ya dengan keadaan rumah kita sebelum meninggalkan rumah. Cuma apabila kita sudah bolak-balik berkali-kali memastikan tentang kekhawatiran kita, itu juga harus menjadi tanda ya bahwa kita mungkin ini belum pasti memiliki gangguan cemas. Gangguan cemas. Ya, jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri dari gangguan kecemasan ya. Nah, kalau di sekitar kita nih ke Dr. Reni ya, kalau di sekitar kita nih ada yang mengalami gangguan kecemasan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dokter? Oke, kita ya. Ya. Yang pasti kalau orang-orang yang sedang mengalami gangguan jiwa itu, maksudnya gangguan kejiwaan lah ya, kita nggak bisa langsung to the point bertanya ke orangnya, tuh nggak bisa. Jadi benar-benaran harus ibaratnya itu ya heart to heart lah, ngomong dari hati ke hati ya. Misal punya temen nih, teman dekat, kita bisa memperhatikan nih anak agak berbeda ya, kok sama sesuatu hal kayaknya cemasan mulu kan, kenapa gitu kan, coba tanya deh dari hati ke hati, apa sih, ada masalah apa gitu kan, ada masalah apa, mau cerita atau enggak. Kalau misalnya mau cerita, aku bisa bantu, aku ada solusinya, kamu boleh cerita nih sama aku. Ajak dia untuk cerita terlebih dahulu, jangan langsung memaksakan nih, jangan langsung juga to the point, kau nih ngapo cak ini kan, itu kan biasanya lo apa itu kan, cemas nian gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya kita mempelajari masalah kejiwaan ya, kadang kita juga suka rasa-rasa kan, ini kayaknya juga ada di adik aku gitu kan. Apalagi masalah OCD gitu kan, OCD itu kan kayak kecemasan terhadap sesuatu hal yang membuat dia bolak-balik ya, Dok ya. Kayak misalnya tadi nih udah dijelasin, kunci pintu bolak-balik takut tadinya kayaknya tadi aku belum ngunci padahal udah gitu kan. Tapi jadi kita suka rasa-rasa nih, aku udah mulai nih masuk OCD. Tapi kalau kita udah rasa-rasa tuh sebenarnya itu aware gitu kan. Lalu kita lebih memperhatikan diri kita gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tadi yang udah ngalamin gangguan cemas menyeluruh, kadang mereka tuh udah nggak memikirkan ke arah sana lagi. Jadi udah mulai masuk ke fasenya mereka tuh udah mulai depresi, kadang-kadang udah mulai mudah singgungan. Jadi terhadap sesuatu hal apapun, bahkan untuk mempercayai seseorang jadi teman solusi mereka pun mereka susah gitu kan. Jadi harus benar-benar orang terdekat yang bisa masuk ke orang tersebut yang harus bertanya. Nah, kalau misalnya kita menyadari sebagai teman ataupun sebagai keluarga, namun kita nggak bisa masuk ke ranahnya dia, boleh anjurkan orang terdekatnya dia, misalnya keluarga dia, untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog atau seorang psikiater. Kalau misalnya nih, jangan langsung to the point juga, kau berobat baik ke dokter jiwa, ada galak pula kan biasanya kalau orang-orang itu ya, berarti harus yang benar-benaran diedukasi ya.
kalau misalnya aku nggak mampu gitu kan untuk masuk ke fasenya kamu, berarti kamu butuh bantuan psikolog, kenalkan sama psikolog siapa. Kalau misalnya dia butuh ditemani, temani temannya gitu. Oke. Jangan langsung yang dibiarkan terburu-buru lah ibaratnya mengambil keputusan. Oke. Benar-benaran harus yang masuk dulu ke dianya. Oke, baik. Nah, semisalnya nih dok, kita udah mengalami namanya gangguan kecemasan. Ini kan gangguan kecemasan kan ada tahap-tahapannya nih. Ada tahapan yang mungkin pertama, kedua, dan yang tadi dibilang udah menyeluruh tahapannya. Nah, ini kalau kita udah ngalamin yang awalnya tahapan dari gangguan kecemasan ini tersebut, yang harus kita lakukan ini apa nih? Apakah pencegahan yang dibilang tadi atau seperti apa? Benar, pencegahan yang dibilang tadi. Jadi kan kita udah masuk kan ada fase-fasenya Iya. tadi ya, sampai dia sebenarnya bukan fase-fase sih ya dok ya. Iya. Kita ngomongin gangguan cemas itu kan banyak. Iya. Jadi ada yang namanya gangguan cemas sekedar panik aja, Iya. ada juga gangguan cemas sosial. Jadi cemas sosial itu dia nggak bisa berkumpul di lingkungan-lingkungan sosial gitu kan. Ada juga yang ini nih gangguan cemas secara keseluruhan. Nah sebenarnya bukan fase, cuma mungkin ketika kita menyadari ada yang salah nih sama kita terhadap sesuatu hal aja kita mudah berlebihan, ya hal yang harus kita lakukan pertama cari bantuan. Cari bantuan tadi ya tadi. Kalau misalnya nggak punya teman dekat ataupun keluarga yang bisa jadi tempat untuk dia cari solusinya, ya berarti harus cari dong ke bantuan ke siapa? Ke psikolog atau psikiater. Oke. Lalu yang kedua, kalau misalnya belum mau nih misalnya kita ke psikolog atau psikiater, kita masih sadar ya, belum fasenya kita udah yang depresi banget belum, kita buat runtutan permasalahan kita. Cari mana prioritas masalah yang sampai mengganggu kegiatan dia. Oke, yang buat jurnal tadi ya? Iya, buat Oke. jurnal. Buat jurnal. Misalnya nih penyebab masalahnya apa? Misalnya yang pertama penyebabnya, oh ini nih karena stres akibat belajar gitu kan misalnya. Ya berarti cari langkah atau solusi yang bisa dia lakukan apa. Stres belajarnya misalnya karena apa? Misal karena belajar itu terlalu diporsir atau belajar itu berlebihan dituntut 1 hari itu. Ya nggak bisa kan. Berarti yang dia harus lakukan, belajarnya harus dicicil nih. Dicicil misalnya dalam 1 hari itu aku belajar 1 jam untuk khusus ini aja. Lalu kan kita buat nih runtutan-runtutan yang lainnya. Terus dari kita buat jurnal itu, kita bisa mecahin sendiri nih permasalahan kita tuh apa. Kalau misalnya kita bisa mecahin sendiri lewat jurnal yang kita bikin, kalau misalnya kita nggak usah berkonsultasi, kita bisa sadar sendiri, ya cukup dengan itu aja. Tapi kalau misalnya kita udah bikin, tapi rasanya susah banget hati itu buat nerima, butuh konsultasi, lakukan konsultasi segera. Karena kalau misalnya nggak berkonsultasi, efeknya itu bisa lebih bahaya lagi. Jangan Maksudnya dipendam sendiri ya? jangan dipendam sendiri. Yang ditakutkan itu dia jatuh ke fase depresi. Nah kalau udah fase depresi, nantinya itu resiko yang paling buruk dari depresi itu adalah seseorang itu mau bunuh diri. Waduh, Itu luar yang biasa. paling Itu enggak. gawat banget dong Iya, ya. itu Oke, gawat. baik. Nanti kita akan dengarkan lagi tentunya untuk penjelasannya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetap di Dokter Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.